Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin tentang masih materi gerak ya. Masih tentang gerak. Kemarin kita sudah membahas tentang komponen-komponen gerak. Ya, komponen-komponen gerak. Kemarin kita sudah belajar tentang komponen-komponen gerak. Apa saja? Kemarin sudah kita belajar tentang jarak dan perpindahan. Kemudian sudah kita belajar tentang kecepatan dan kelajuan. Nah, kemudian juga sudah kita belajar tentang terakhir adalah percepatannya. Nah, ini adalah komponen-komponen dari gerak atau besaran-besaran yang ada pada gerak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam gerak ya. Nah, jenis gerak, macam-macam gerak atau jenis-jenis gerak ya. Macam-macam gerak. Gerak ini dibagi menjadi dua ya. Gerak ini dibagi menjadi dua. Ada gerak lurus dan ada gerak melingkar. Nah, gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, apa itu gerak lurus? Nah, gerak lurus adalah gerak yang memiliki lintasan berupa garis lurus ya. Gerak yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Nah, gerak lurus itu adalah gerak yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Kalau gerak melingkar sudah jelas ya, yaitu gerak yang memiliki lintasan berupa lingkaran atau melingkar ya. Lingkaran. Nah, gerak lurus dan gerak melingkar ini dibagi menjadi dua. Ada namanya gerak lurus ini adalah gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan atau disebut dengan GLB. Kemudian gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, berubah beraturan atau disebut juga dengan GLBB. Nah, sedangkan gerak melingkar ini juga dibagi menjadi dua. Ada namanya GMB, gerak melingkar beraturan ya. Nanti disebutin itu. Kemudian kedua adalah GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Nah, tetapi untuk materi SMP kita hanya akan mempelajari tentang gerak lurus saja ya. Kita akan mempelajari tentang gerak lurus saja, yaitu GLB dan GLBB. Nanti di SMA baru kita akan belajar tentang gerak melingkar. Tidak akan kita pelajari di SMP. Nah, gerak lurus. Kita akan belajar tentang gerak lurus. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari sudah pasti adalah gerak lurus beraturan ya, atau GLB. Kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan atau GLB ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah kapan benda dikatakan akan bergerak lurus secara beraturan? Nah, kapan benda dikatakan
Nah, dikatakan bergerak lurus secara beraturan. Nah, pada saat kapan? Nah, pada saat kapan benda dikatakan bergerak lurus beraturan? Nah, benda dikatakan bergerak lurus beraturan ketika benda dikatakan bergerak lurus beraturan. Ketika apa? Benda tersebut bergerak dengan apa? Gerak dengan kecepatan konstan, ya. Kecepatan konstan. Jadi ini ya, benda akan bergerak lurus ketika benda tersebut bergerak dengan apa? Kecepatan konstan atau tetap, ya. Nah, jadi benda dikatakan bergerak lurus secara beraturan ketika benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, ya. Jadi V-nya konstan. V-nya konstan, kecepatannya konstan. Nah, karena kecepatannya konstan, ya, karena V-nya konstan, kecepatannya konstan, maka percepatan benda tersebut nol, ya. Ingat, karena kecepatannya konstan, maka menyebabkan percepatan benda tersebut menjadi nol, ya. Nah, jadi ini dia syarat atau benda dikatakan bergerak lurus secara beraturan, yaitu ketika benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Nah, karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka menyebabkan percepatannya itu sama dengan nol, ya. Jadi dua syarat ini yang menyebabkan benda tersebut bergerak lurus secara beraturan. Bergerak lurus secara beraturan. Nah, apa yang jadi pertanyaannya sih? Apa yang dimaksud dengan kecepatan konstan ini dulu? Nah, yang jadi pertanyaan kita nih, apa yang dimaksud dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap ini? Nah, mari kita perhatikan gambar berikut untuk kita tahu nih, apa itu kecepatan konstan atau tetap yang bisa menyebabkan percepatan benda itu menjadi nol. Nah, ya. Jadi seorang pelari, seorang pelari bergerak dengan posisi yang sama nih. Nah, lihat posisi yang sama. Ya, posisi yang sama nih, dari 0 berubah menjadi 5 meter, dari 5 menjadi 10 meter, kemudian 10 menjadi 15 meter, 15 menjadi 20 meter, 20 menjadi 25 meter, dan 25 menjadi 30 meter, dan seterusnya. Perubahannya sama, perubahan posisinya sama. Ya, perpindahan bendanya sama nih, perubahan posisinya dari 0 sampai 5 itu 5 meter. Kemudian 5 ke 10 juga sama, 5 meter semuanya. Nah, perubahan posisinya sama nih. Sama-sama 5 meter semua, ya. Nah, pada
waktu yang sama juga. Nah, lihat waktunya dari 0 ke 2. Kemudian 2 ke 4. 4 ke 6. Nah, berapa selang waktunya? Selang waktunya juga sama, yaitu 2 second. Ini juga 2 second, ini juga 2 second ya. Jadi perubahan posisi dan perubahan waktunya juga sama, yaitu perubahan posisinya yaitu 5 meter, kemudian perubahan waktunya itu selama selang waktu 2 second. Nah, 2 second itu yaitu ketika dari 0 ke 10 ya. 0 ke 10 yaitu 2 second, maka 0 ke 5 itu menjadi 1 second ya. Nah, ingat dari sini 10 meter ya. Kemudian loncat lagi. Nah, ini bedanya 10 meter. Ini juga 10 meter dalam selang waktu dari 2 second, 2 second, dan 2 second untuk 10 meter. Maka untuk per secondnya yaitu adalah 5 meter. Jadi itu adalah kecepatan konstan, yaitu ketika ya, kecepatan konstan yaitu ketika sebuah benda menempuh jarak yang sama ya, menempuh jarak yang sama atau perubahan posisinya sama setiap selang waktu yang sama juga. Setiap selang waktu yang sama juga ya. Nah, jadi perubahan jaraknya, perubahan posisinya setiap 10 meter, ya, kemudian waktunya juga berubah setiap 2 second, 10 second, kemudian 10 meter setiap 2 second, maka setiap 1 second yaitu 5 meter ya. Nah, maka bisa kita buatkan grafik hubungannya antara jarak dan waktunya menjadi untuk kecepatan konstan ya, grafik jarak dan waktu ya. Ini T second, kemudian waktunya ini 2 second, kemudian 4 second, 6 second, 8 second dan seterusnya ya. Ini 0 di sini. Kemudian ini pasti 10 ya. Nah, kemudian ini 20, 30 dan 40. Kemudian di sini ada 5, 15, 25 dan 35. Jadinya kita buatkan grafiknya, maka karena kecepatan konstan jadi ke atas dan seterusnya ya. Nah, pada setiap 2 second ya 10 meter, setiap 2 second perubahan posisinya 10 meter, kemudian 20 meter maka 4 second, kemudian 30 meter maka 6 second, 40 meter maka 8 second atau 8 detik. Jadi ini bentuk dari grafik hubungan jarak terhadap waktu, grafik hubungan jarak terhadap waktu ya. Jarak atau perubahan posisi terhadap waktu. Jadi maka bisa kita dapatkan kecepatan konstan itu rumusnya adalah V sama dengan S per T ya. S per T. V sama dengan S per T ya. Yaitu setiap perubahan posisi yang sama dalam selang waktu yang sama juga ya. Jadi di sini seperti contoh di atas 10 meter, maka selang waktunya 2 meter. Maka setiap 5 meter yaitu 1 second atau 1 detik ya. Nah,
Kemudian ada lagi selain dari grafik ini, selain dari grafik jarak terhadap waktu, ada juga grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, ini ya, perhatikan gambar berikut untuk menentukan grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi ini setiap perubahan selang waktu ya, setiap waktu maka akan menghasilkan kecepatan yang konstan. Ini kecepatannya ini 5 meter pada T sama dengan 0 yaitu 5 meter per second. Kemudian pada T 1 second 5 meter per second juga. Pada T sama dengan 2 5 meter per second. Pada T sama dengan 3 5 meter per second dan seterusnya ya. Sampai seterusnya. Maka karena dalam selang waktu 1 second kecepatannya sama konstan, maka jaraknya juga sama atau konstan. Ini jaraknya ya. Jaraknya dari titik awal ke titik akhirnya, posisi awal ke posisi akhirnya itu sama ya, yaitu 5 meter ya. Nah, dari sini bisa kita buatkan grafik kecepatan terhadap waktu ya. Nah, kecepatan terhadap waktu. Kalau yang tadi jarak terhadap waktu. Ini kecepatan terhadap waktu. Mobil itu bergerak dengan kecepatan konstan dalam selang waktu yang sama, maka menghasilkan jarak tempuh atau perubahan posisi yang sama ya. Yang sama. Oke. Nah, maka pada saat 0, 1, 2, 3, 4, 5 T-nya kecepatannya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5 yaitu 5 meter per second dalam tiap waktu ya, dalam selang waktu dari 1 second, 2 second, 3 second. Jadi selang waktunya itu sama ya. Nah, sama. Konstan karena kecepatannya sama, bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan. Nah, apa maksud dari grafik ini? Maksud dari grafiknya adalah setiap perubahan waktu kecepatan benda tersebut tetap sama. Nah, tetap sama atau konstan. Konstan sehingga menyebabkan apa? Sehingga jarak yang ditempuh benda atau perubahan posisi benda juga sama. Ya, juga sama. Nah, juga sama. Jadi ini yang dimaksud dengan GLB ya, atau gerak lurus beraturan, yaitu tadi apa? Nah, benda dikatakan bergerak lurus beraturan ketika benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Nah, karena kecepatannya konstan atau tetap, maka percepatan benda tersebut menjadi 0. Tidak ada perubahan perubahan kecepatan terhadap waktunya. Ya, karena bendanya konstan, bergerak dengan kecepatan konstan ya, maka percepatannya 0. Nah, apa itu tadi kecepatan konstan? Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap perubahan jarak atau perubahan posisi dalam selang waktu, maka hasilnya kecepatannya akan sama ya, perubahan posisinya sama, selang waktunya juga sama, maka akan menghasilkan kecepatan konstan ya. Nah, begitu juga ini grafik
dari jarak terhadap waktu. Begitu juga untuk yang ketika kecepatannya konstan dalam selang waktu, maka akan menghasilkan jarak atau perubahan posisi yang sama ya. Nah, untuk menentukan jarak dari grafik, nah ya ini ada satu lagi. Nah, untuk menentukan jarak, dari grafik. Grafik PT atau kecepatan terhadap waktu. Nah, tinggal kita mencari luas bangun datar yang terbentuk. Ya, tinggal mencari luas dari bangun datar yang terbentuk. Nah, tinggal mencari luas dari bangun datar yang terbentuk. Ya, jadi itu tentang GLB ya. GLB. Sebagai contoh nih. Sebagai contoh kita lihat. Sebagai contoh. Perhatikan grafik VT berikut ya. Perhatikan grafik VT berikut. Nah, oke, ketika T-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian T-nya sudah yaitu 10 ya. V-nya 10 meter per second. Konstan nih. Sampai dia 5 second ya. Nah, apa yang terjadi? Tinggal kita menggunakan rumus luas apa ini? Nah, luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang. Nah, untuk menentukan jaraknya yaitu S sama dengan tinggal kita pakai luas persegi panjang yaitu P kali L ya. P kali L atau P dikali T ya. Karena P panjangnya itu T ya. Panjangnya itu T, kemudian L-nya itu adalah 10. Maka menjadi 10 dikali 5 menjadi 50 meter ya. Maka benda tersebut sudah menempuh jarak 50 meter ya. Jadi itu maksudnya untuk menentukan jarak dari grafik PT tinggal kita mencari luas dari bangun datar yang terbentuk ya. Oke, jadi itu tentang GLB. Minggu depan kita akan membahas lagi tentang GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Ini kita sudah membahas tentang GLB. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini ya. Jangan lupa dicatat pelan-pelan tentang GLB ini ya. Jika ada yang belum paham atau masih bertanya-tanya tentang GLB itu apa, tinggal nanti kita bahas pas pada saat kita tatap muka, dicatat pelan-pelan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.